Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan lagi ya. Pelajaran berikutnya masih murojaah ya ini ya. Murajaah apa yang udah kita pelajari di pekan-pekan yang lalu. Insya Allah hari ini kita masuk ke isim mabni ya. Ya, kalau kemarin itu kita membahas isim mufrad yang keluar dari kaidah umum i'rab dari isim mufrad tersebut itu ada 4. Yang pertama isim manqus, isim maksur, asmaul khamsah, dan isim layan sorif. Nah, itu semuanya awalnya isim mufrad, tapi dia keluar dari kaidah isim mufrad. Jadi ketika dia marfu, mansub, dan majrur, maka tandanya berbeda dengan isim mufrad. Kita lanjutkan yang sekarang ini kita memasuki di tanda-tanda isim mabni. Kalau di kitab itu halaman 40 ya kalau nggak salah. Atau Nah, misalnya 40. iya 40 ya. Baik, kita bahas di sini. Jadi jamak dari ismun itu al-asma'u. Al-asma'u. Mufradnya ismun. Gini. Ya. Nah, isim ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kemarin kita udah bahas adalah isim mu'rab ya. Isim mu'rab yang udah kita bahas yakni isim yang berubah harokat akhirnya atau berubah hurufnya ya. Kemudian kalau isim mabni yang akan kita bahas adalah isim yang harokat huruf terakhirnya itu tidak berubah saat kondisi marfu, mansub ataupun majrur. Jadi dia tetap ya tidak berubah. Alamatu bina'il ismi. Tanda-tanda isim mabni. Yang pertama al-mabniu alas sukun. Mabni di atas sukun. Terkadang ada yang selalu berharokat sukun. Berakhiran sukun. Ya, di sini contohnya ada kata alladzi. Terus kemudian contohnya di sini ja'alladzi akramtuhu. Telah datang yang aku muliakan. Akramtuhu. Telah datang yang aku muliakan. Akramtuhu itu yang aku muliakan. Ya, artinya aku memuliakannya. Hu-nya ini kembali kepada dia. Ja'a telah datang aladina. Ini adalah contoh isim dari isim mausul. Ra'aitul ladzi akramtuhu. Aku melihat orang yang aku muliakan. Marartu billadzi akramtuhu. Aku melewati yang aku muliakan. Jadi di sini fokusnya di kata alladzi. Ya. Kita perhatikan di sini ja'alladzi dia sebagai fa'il maka sebagai fa'il dia di sini marfu'nya mabni ya dengan tanda sukun. Kok marfu bukan marfu ya mabni dia di sini mabninya dengan sukun. Kemudian ketika dia mansub dia juga mabni dengan sukun. Kemudian billadzi majrur dia juga mabni dengan sukun. Nah, ini
Ini ketika menjadi fa'il, yang ini ketika menjadi maf'ulun bih, yang ini ketika majrur. Berikutnya kita masuk ke alamat yang kedua, al-mabniyu 'alal fathati. 'Alal fathati. Tetap di atas fathah. Terkadang ada yang selalu berakhiran fathah. Nah, seperti ini. Darabtu, darabta, afan, darabta. Semua fi'il madhi itu dia mabni, ya. Kalau fi'il mudhari, nanti kita akan membahas fi'il mudhari itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, kalau fi'il madhi itu selamanya dia mabni. Tidak ada yang mu'rab. Tanda yang ketiga, mabniu 'ala dhammati. Berakhiran dhammah. Darabtu. Nah, ini juga masih fi'il madhi. Terus kemudian berikutnya lagi, al-mabniu 'alal kasrati. Terkadang ada yang selalu berakhiran kasrah. Ya, contohnya di sini hadhihi. Hak kasrohnya ya ini apa isim isyarah yang digunakan untuk mu'anas. Dia untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Contohnya ja'at hadihi. Nah, karena hadihi di sini adalah isim mu'anas, maka fiil yang digunakan juga harus fiil tasrifan untuk mufrad mu'anas, ya. Hadihi satu, berarti tasrifan fiil yang digunakan adalah tasrifan yang keempat. Ja'a, ja'a, ja'u, ja'at, ya. Ja'at. Nah, ja'at hadihi, ra'aitu hadihi, marartu bihadi. Kata hadihi di sini ketika dia marfu, mansub dan majrur, harokatnya sama. Dia tetap berharokat kasroh. Ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa isim mabni tidak akan berubah harokatnya saat dia marfu, mansub maupun majrur. Nah, di sini adalah anwa'ul asma'il mabniyah. Jenis-jenis isim mabni. Eh, Pak Di sini Ustazah, dibagi menjadi dua. Saya mau foto dulu boleh Ustazah yang atas Ustazah. Oh iya, Nah, silakan. biar itu apa namanya? Apaan Ustazah? Hai, sudah Ustazah, baik saja. Sudah. Sudah Ustazah, hai. Oh, udah di itu. Oh, minyak udah ini. Oh, minyak. Oke, sudah Ustazah. Ya, kemudian di sini jenis ada isim mabni. Yang pertama adalah ismul isyarati. Isim isyarah atau kata tunjuk. Kemudian ad-domair. Ad-domair itu adalah kata ganti. Nah, domir di sini dibagi menjadi dua. Ada domir munfasil, ada domir mutasil. Kalau munfasil itu terpisah, ya. Kalau mutasil itu bersambung, ya. Kalau di kemarin yang kita belajar itu isim mabni, banyak ya dari isim domir. Oh ya, kita sekarang kembali ke ini aja, ke kitab kuning yang dia lebih lengkap. Bentar, Mahat. Mm-mm. Mana tadi? Duh. Halaman berapa, di kuningnya? 40 Ustazah. 40. Oh iya, ini. Isim domir. Nyari Isim mabni PDF. ya, 40 Ustazah. Iya, yang lagi nyari PDF-nya.
Ini ya. Nah, kita kembalinya ke sini aja karena kalau yang di sini isim mabninya lebih banyak. Nah, sekarang masuk yang pertama di sini isim domir. Ya, berarti isim domir itu ada berapa? Ayo, ada berapa? Empat Isim belas, domir. 14, Ada? 14. Iya, ada 14 ya. Kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga. Kata ganti orang pertama disebut Mutakalim. 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 Ya, Baru mutakalim. kemarin. Iya, udah Iya. lupa. Kata Iya. ganti orang kedua disebut Mukhotob. Kotob. mukhotob. Kata ganti orang ketiga Goib. disebut iya, Goib. goi. Nah, Goib. ini ya. Kalau di sini anta, antuma, antum ini harusnya 6 ya di sini. Cuman di sini disingkat aja. Anti, anta, anti, antum aja. Jadi di sini ada 6 masih hafal apa aja? Mukhotabnya? Anta, Maksudnya? antuma, antum. Antum. Iya, untuk muzakarnya. Manasnya? Anti, antuma, antunna. Mumtaza Ahsan. Ya, itu untuk domir mukhotob. Kata ganti orang kedua. Nah, sekarang untuk kata ganti orang ketiga. Goib, ada apa aja di situ untuk muzakarnya? Wahiyahum. Huwa, Wahum. humahum. Untuk manas? Iya. Iya. Wahumna. Iya, iya, humuhuna. Yang perlu diingat antara mukhotob itu yang sama satu ya, antuma, antuma ya untuk dua orang laki-laki sama dua orang perempuan sama. Nah, sedangkan untuk ghaib itu juga ada dua yang sama, yakni huma, dua orang dia, dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Nah itu. Terus kemudian, nah ini ada ya contekannya di bawahnya. Baik, kita lanjutkan. Itu adalah domir. Ya, ini ada 14. Kemudian yang kedua di sini masuk ke dalam isim isyarah. Isim isyarah. Ya, ini kata tunjuk ya. Ada hadza, niha haulai. Kalau kita di Durusul Lughah kita udah belajar tentang hadza ya. Nah, ini isim isyarah yang digunakan untuk mufrad muzakkar. Nah, kalau hadani itu isim isyarah yang digunakan untuk musanna muzakkar. Sedangkan haulai digunakan untuk jamak muzakkar. Nah, kemudian hadhihi. Kalau hadhihi digunakan untuk mufrad muannas. Kalau hatani berarti musanna muannas. Kalau haulai berarti jamak muannas. Kemudian kalau zalika bedanya antara hadza dan zalika. Kalau hadza digunakan lil qorib yang dekat. Kalau zalika yang Jauh. apa? Yang jauh ya. Ini sama. Ini hadhihi juga dekat. Kalau yang ini tilka untuk yang jauh. Tanika untuk musanna mu'annas, ulaika untuk jamak mu'annas. Nah, ini kemarin juga udah dipelajarin ya di sini. Nah, insya Allah isim isyarah nggak terlalu panjang ya. Ini nggak usah dibahas lagi ya. Udah inilah ya. Udah paham insya Allah. Nah, semua isim isyarah itu dia mabni kecuali yang menunjukkan dua. Berarti apa aja? Berarti hadani, hatani, dan zanika serta tanika. Ada empat yang dia mu'rab. Kalau untuk yang satu, untuk yang mufrad, itu dia mabni. Jamak juga mabni. Nah, sekarang yang menunjukkan dua, dia berarti mu'rab. Nanti dia ketika ketika dia itu mansub Nah, dan majrur itu kaidahnya sama kayak isim musanna. Jadi kalau hadzani berarti dia menunjukkan dua, ketika marfu dia berubahnya dengan harokat apa huruf? Hmm? dengan huruf. Ya, dengan huruf. Tandanya? Ya, ada ini. Ya, Ketika marfu tandanya dengan marfu alif. 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 Ahsan. Ketika mansub Ya, dengan ya. Ketika majrur dengan ya. Ya. ya, ya. Nah, semuanya seperti itu. Itu untuk isim musanna atau isim isyarah yang menunjukkan musanna sama dia kembalinya ke isim musanna.
Tayyib. Kita lanjutkan sekarang di yang ketiga. Isim mabni yang ketiga adalah isim mausul. Isim mausul itu apa sih? Isim mausul adalah kata penghubung, yaitu yang menghubungkan antara isim yang sebelumnya dan isim yang sesudahnya. Kalau alladzi berarti yang digunakan untuk digunakan laki-laki, sedangkan allati digunakan untuk muannas. Perempuan. Muannats. Nah, kalau dalam Al-Quran itu contohnya di sini ya di Al-Baqarah yang ayat-ayat pertama itu di ayat yang ketiga itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, alladzi disebut di situ adalah isim mausul. Jadi dia masih ada hubungannya dengan lil mutakin. Adzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil mutakin. Kemudian untuk alati. Alati di sini digunakan untuk perempuan. Berarti isim yang dihubungkan itu untuk mu'anas ya. Kalau alati itu mudzakkar, kalau alati itu untuk mu'anas. Nah, di sini ada contohnya susunan isim mausul. Yang pertama alladzi yang. Kemudian aladzani. Nah, ini digunakan untuk musanna mudzakkar. Alladzina untuk jamak mudzakkar. Sama ya dengan isim isyarah tadi yang menunjukkan dua berarti dia mu'rab. Ya, di sini. Ini nanti dia mu'rab bukan mabni. Baik, kita lanjutkan ke yang keempat, yakni isim yang keempat yang termasuk isim mabni adalah isim istifham atau kata tanya. Ya, ada man, kam, kaifa, mata, aina. Nah, di sini semuanya adalah mabni. Kalau man mabni ala sukun. Kemudian kam juga sama, mabni ala sukun. Kaifa mabni alal fathati. Mabni di atas fathah. Kalau mata mabni ala sukun. Jadi yang dilihat itu adalah alif layinah atau alif lazimahnya. Bukan harokat di taknya ya. Ini mabni ala sukun. Aina mabni alal fathati. Kemudian berikutnya lagi. Nah, ini isim apa kata istifham yang terdiri dari huruf ya. Ada hal, ma, dan a. Ya, selain kalau yang man, kam, kaifa, mata, aina ini disebut isim. Sedangkan hal, ma, dan a itu disebut huruf. Kita masuk ke isim mabni yang kelima yakni isim syarat. Isim yang membutuhkan jawab syarat. Jadi di sini tuh isimnya nanti ada jawab syaratnya. Insya Allah nanti akan dibahas pada pertemuan isim halaman berapa ya? Nah, belum cek lagi. Eh, yang membuat majzum. Sekitar halaman 80-an kalau nggak salah ya. Di kitab yang kuno. Oh, itu Halaman 67-an. 67-an 28. insya Allah gitu. Ya, sampai sini isim mabani apa yang ada yang mau ditanyakan? Nah, jadi nanti ketika dia mengi'rabnya kayak seperti ini misalnya ya. Sebentar. Nah, yang ini coba. Nah, seperti ini. Huwa berarti dia nanti itu mabni alal fathati.
Kalau huma berarti mabni alas sukun. Kalau hum mabni alas sukun. Dilihat huruf terakhirnya ini apa? Jika alif berarti alif tidak pernah bisa diharokati, maka dia sukun. Ya, sukun, sukun, sukun. Fathah mabni alal fathati, mabni alal fathati, mabni alal fathati, mabni alal kasrati, mabni alal fathati. Apa sukun ya. Jadi yang untuk isim domir yang di belakangnya itu ada alifnya berarti nanti dia i'rabnya itu mabni ala sukun. Seperti di sini ada hum dan antum ini juga sukun. Yang kasroh hanya ada di domir anti. Ustazah tuh mau nanya, kok di mabni ala sukun itu ada anak kan nggak ada sukunnya Ustazah. Antum, yang terakhir anak itu kan nggak ada sukunnya. Itu gimana? Iya, alif itu selamanya tidak bisa diharokati, Umi. Jadi Jadi ya, sebelum huruf alif itu selalu dia harokatnya fathah, ya. Nah, kalau yang bisa diharokati itu namanya apa? ya, Hamzah. Aisyah, Hamzah. Ya, jadi harus bisa membedakan antara hamzah dan eh, alif. Nah, kalau ini nggak bisa diharokati, sukun. Kalau di Quran ada ya, kalau di Quran cetakan Depak itu kalau nggak salah, ketika dia sebentar, Anak, lihat dulu ya. Misalnya kata alladzi, kita lihat di sini. Ini juga nggak ada harokatnya. Nah ini kata unzila, unzila bima unzila. Coba dilihat itu di Al-Baqarah yang pertama. Ya, bima wama unzila atau bima unzila. Nah, kalau di Al-Quran yang cetakan Madinah, di situ hamzahnya ada roksun ainnya, kepala ain. Tapi kalau di cetakan Depak itu, nggak ada hamzahnya, nggak ada roksun ainnya. Nah, mungkin ini yang nanti dikira itu alif bisa diharokati. Ya, jadi antara huruf alif dan hamzah itu beda. Kalau hamzah dia bisa diharokati fathah, kasroh, domah. Kalau alif selamanya sakin, sukun. Kemudian contohnya lagi itu di kata alladzi biasanya kalau dicetakan Madinah itu ada hamzah wasalnya di alifnya. Ya, kalau alladzi dicetak orang cetakan Indonesia itu tidak ada di sini. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau isim isyarah di sini ya, di sini ada contohnya misalnya hada. Di sini mabni alas sukuni. Ya, kalau ini bukan mabni tapi mu'raf ya, mu'rab ya. Tandanya dengan alif. Terus kemudian hadihi di sini juga mabni alal kasri. Dzalika mabni alal fathai. Udah selesai tentang pembahasan isim-isim yang mabni. Nah, sekarang kita masuk ke tanda-tanda mabninya isim ya. Nah, mabni alal fathi. Contohnya di sini ada aina, kaifa anta, mabni alal kasri. Haulai, hadihi, anti. Kemudian mabni alal dhammi, haitsu, nahnu. Mabni alal sukuni, ada hum, antum, ana ya. Nah, ini perhatikan yang ana itu setelahnya adalah alif, maka dia tidak diharokati. Jadi di sini mabninya ala sukun bukan fathah ya, bukan nunnya, tapi adalah huruf terakhir yang harus kita
Perhatikan. Jadi isim yang mabani tadi ada 5, ada isim dhamir atau kata ganti, isim isyarah atau kata tunjuk, isim mausul atau kata penghubung, isim istifham atau kata tanya, dan isim syart, isim yang membutuhkan jawab syarat. Baik, sudah selesai pembahasan tentang isim yang mabani. Ada yang mau ditanyakan, Umahat? Ini latihan-latihan tidak perlu dibahas karena udah kemarin. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Pada ada di tempat tidak ya? Hmm, Iya, Pada ngantuk diam aja jangan-jangan. soalnya. Hadir, Biasanya ngantuk kalau yang banyak Iya, ngomong ustazahnya. udah hadiro kah? hadiroh. Hadir. Pada bingung Alhamdulillah. nanyanya apa Ustazah jadinya. Kita Ya, belum ada karena belum ada ini ya, belum ada pertanyaan apa apa soal. Biasanya kalau udah ada Iya, soal nanti baru ini. pasti ada masalah. Ya, kalau ini memang masih ringan, masih mudah insya Allah. Kalau isi mabni eh karena yang dibahas itu kemarin baru isim ya. Ya, Jadi masih ringan. Nanti kalau sudah pembahasan yang lain-lainnya, kalau sudah masuk dalam satu kalimat, itu yang butuh ini. Nah, baru ada. Iya. Kita masuk ke pembahasan fiil kalau begitu. Ya, nah fiil itu dilihat dari waktunya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama fiil madhi, fiil mudhari, dan fiil amr. Nah, di sini kalau fiil madhi itu berarti fiil yang menunjukkan sesuatu perbuatan yang terjadi di masa lampau. Kalau bahasa Inggrisnya itu past tense. Sudah terjadi. Contohnya di sini kataba, qoro'a, fataha, jalasa. Dan kalau fiil madhi ini harokat akhirnya itu selalu fathah. Ya, selalu fathah. Ya, kataba telah menulis, qoro'a telah membaca, fataha telah membuka, jalasa telah duduk. Kemudian fiil madhi dibagi menjadi 2. Nah, ini mulai lumayan ini. Madhi ma'lum yang aktif dan madhi majhul bentuk pasifnya. Di sini untuk Makhul, ma'lum majhul. madi majhul. Iya, madhi majhul. Nah, untuk di sini eh maklumnya yang bentuk aktif itu dia yang kata kayak katabas, sa'ala, qoro'a, fataha, syariba ya. Yang wazannya ada fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Nah, nanti ketika majhulnya itu cara perubahannya begini. Fu'ila. Jadi wazannya itu dari fu'ila. Huruf pertama itu ditomakan, kemudian huruf terakhir sebelumnya dikasrohkan. Kataba menjadi kutiba. Ta'ala menjadi su'ila. Qoro'a menjadi kuri'a. Fataha Afwan, menjadi futiha. Roma. huruf pertama. Afwan saja di huruf pertama. Huruf pertama berharokat dhamma. Huruf kedua atau huruf terakhir sebelumnya. Huruf kedua berarti huruf terakhirnya yaitu harokatnya kasroh. Karena nanti ada fiil yang ada 4 huruf. Jadi cara merubahnya. Nanti insya Allah ada di bawahnya Umi. Ini kita mudahnya dulu ya. Nah, semua yang maklum ini di bawahnya ini adalah majhul. Jadi semuanya berubah. Kalau madhi ma'lum itu biasanya diawali dengan kata me. Misalnya menulis. Kalau ini bertanya ya, nggak bisa mungkin menanya. Membaca, membuka, meminum, memahami, telah memahami gitu.
Nah, kalau madi majhul itu jadinya. Ditulis, ditanya, dibaca, kemudian dibuka, diminum, difahami. Nah, biasanya kalau majhul ini dia tidak ada fa'ilnya. Nanti ada namanya pengganti fa'il, naibul fa'il. Kita masuk ke penjelasan ya. Ya. Nah, di sini perbedaan bentuk keduanya. Kalau fi'il madi ma'lum, fi'il yang berawalan fathah. Nah, kalau majhul itu berawalan dengan dhammah. Sedang huruf sebelum akhirnya berarti huruf kedua ya, sebelum terakhir itu harokatnya kasroh. Tadi qoro'a menjadi quri'a. Kataba menjadi kutiba. Nah, yang ketiga, fi'il madhi ma'lum hendaknya diterjemahkan dengan telah meminum, telah menulis, telah memahami, telah melihat. Nah, seperti nadhara. Kalau majhulnya menjadi nudhira. Nah, gitu. Terus kemudian masih di fi'il madhi, baik maklum maupun majhul itu dapat ditasrifkan menjadi 14 pola. Jadi sesuai dengan domirnya ya. Yang kemarin tuh udah pernah kita praktekkan. Nah, di sini fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ini untuk fi'il madhinya ya, dhamirnya huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ya, 14 dhamir. Semuanya fi'il madhi itu bisa ditasrif ke 14 dhamir. Jadi nanti misalnya ketemu dengan kosakata baru fi'il madhi. Nah, itu nanti bisa buat belajar, buat mentasrifkannya. Misalnya kalau di kemarin itu syariba atau yang fataha. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahti, fatahtuma, fatahtum, afan, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Nah, itu semuanya bisa ditasrifkan ke 14 dhamir. Begitu juga dengan fi'il majhulnya, dia juga bisa ditasrifkan ke 14 dhamir. Misalnya di sini futiha. Futiha, futiha, futihu, futihat, futihata, futihna, futihta, futihtuma, futihtum, futihti, futihtuma, futihtunna, futihtu, futihna. Itu untuk fi'il majhulnya. Nah, ini ya. Jadi ada lagi keterangan. Kayaknya kita belum pernah buat bikin tasrif itu ya saja yang Nah, sudah. oh, kan yang Coba majrurnya belum, yang apa yang Setoran, hajrulnya sudah. belum. udah Yang setoran Yang banyak. majhulnya yang itu sudah, yang apa yang maklum udah, madi maklumnya udah, madi majrurnya belum, majhul. Masih ulut ya. Majhul udah udah. dibikin PR. Udah ya, coba PR saya lihat dulu. PR. PR itu banyak. Ya, ada yang mau ditanyakan majhulnya di sini? Coba deh. Nanti PR-nya lain lagi. Kalau kemarin tasrif nanti disuruh membuat kalimat insya Allah. Untuk prakteknya. Ini kita sapa Ya. aja. Nah, ini Oh ya. iya, suilat. Jadi, Iya, iya. iya. Suilat. Jadi kalau dalam bahasa Arab, gimana, Iya, enggak, saya lihat apa PR saya kemarin. Ya, udah saja. Ya kurang banyak ngerjainnya berarti biar kerasa ya. Masya Allah. Kan dua kata Ya, kerja mungkin ya kerasa ya. Kalau 10 kata kerja itu baru oh sudah berarti itu. ini 8 Ustazah. Tasrif mazhulnya 4, tasrif maklumnya 4. Oh iya. Nah, 4 ya kemarin ya. Nah, di sini setiap kata kerja dalam bahasa Arab itu pasti bersatu dengan domirnya atau subjeknya ya. Misalnya zahaba. Ya, di sini kalau zahaba, misalnya saya telah pergi, itu berarti dia menggunakan
kan fa'il atau domir itu saya gitu ya. Tapi ketika kita membuatnya bukan ana zahaba, tapi zahabatu. Ya, nah zahabatu ini sudah kalimat sempurna, saya telah pergi. Walaupun terdiri dari satu kalimat. Zahabta, engkau telah pergi, bukan anta zahaba. Kami telah pergi, zahabana, bukan nahnu zahaba. Itu kalau dalam jumlah fi'aliyah. Hmm. Harus hafal Nah, ya Ustazah semuanya berarti ya. iya, kalau untuk tasrif itu Hmm. memang harus dihafal 14 tasrif. Jadi misalnya diacak ya. Hmm. Kalian berdua telah menulis. Bahasa Arabnya apa? Kadang kan kalau sudah diacak ini kita masih mikir ya. Kalian berdua berarti ini yang mana ya? Berarti apa? Zahaba, afwan, kataba gitu ya. Kalian berdua laki-laki telah menulis. Berarti kok zahaba sih? Berarti Zahabtu. dia tasrifan yang keberapa? Sabar. Zahabtuma. Zahabatuma. Kalau zahaba ada alifnya? Yang Mereka. kedua, kuma. Mereka Yang berdua. Artinya apa? kuma. Mereka berdua laki-laki. Ini artinya kataba. Kuma. Kuma kan Ustazah? Mereka berdua Kataba. laki-laki. Ya, Menurut artinya apa ini? Kataba artinya apa? Mereka berdua laki-laki telah menulis. Mereka berdua laki-laki telah menulis. Jadi domirnya di sini domir goib ya. Hmm. Kalau kalian berarti domirnya tadi domir Go. mukhatab. Mm-mm. Ini sudah. Udah selesai fiilnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, udah selesai 52. Sekarang 53-nya. Nah, ini. Kemarin kalau nggak salah masuk sini ya. Ya, Mudhari belum ya? belum. Belum Ustazah. Kan dari film di kemarin kita dari yang majhul itu kita langsung minta murojaah gitu kan ya? Iya. Ini sekarang masuk ke mudhari. Belum. Ya, sebelum masuk ke mudhari, ada yang mau ditanyakan yang lain yang kemarin-kemarin karena ini pelajaran baru jadi masih fresh. Kalau kemarin udah sambil inget-inget, kalau ini nanti insya Allah masuk ke pelajaran baru, dars baru. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Umahat tentang yang udah kita murojaah. Insya Allah kalau penjelasan tentang apa kaidah itu belum banyak pertanyaan. Nanti ketika kita masuk ke mana? Masuk ke prakteknya, misalnya bertemu kalimat di dalam Al-Quran atau membuat kalimat. Nah, itu biasanya di situ baru baru banyak pertanyaan. Bingung. Ya, kita lanjutkan ya ke fi'il mudhari sedikit aja buat mengisi materi yang baru. Al-fi'alul mudhari. Ya, fi'il mudhari. Yakni kalau kemarin kita belajar tentang fi'il madhi itu adalah kata kerja yang menunjukkan sesuatu perbuatan yang dilakukan di masa lampau dan dia terikat dengan waktu. Nah, sekarang kalau mudhari berarti itu perbuatan yang dilakukan itu pada masa sekarang atau yang akan datang. Kayaknya sudah deh ini. Belum. Ya, Ustazah. Belum. Apakah nanti ada diulang tanda saja? tandanya. Ya, diulang lagi ya. Nah, di sini contohnya kalau misalnya yaktubu berarti ini fi'il madinya apa? Ayo, silakan. Katabar. Kataba. Nah, kataba. Coba. Hah? Apa ya? Ya Coba coba. apa? Hah? Ya coba. Kalau madinya berarti kataba, ya. Kalau Oh, yaktubu itu fi'il mudhari'nya. Dan di sini fi'il madinya adalah
kataba. Dia menggunakan wazan apa? Timbangan apa? Oh, Fa'ala Kak. Yaf. yaf'ulu. Iya, fa'ala yaf'ulu. Mumtazah, ya. Fa'ala yaf'ulu. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita kembalikan ya, fa'ala, kataba. Kaf sebagai fa' fi'il, kemudian tak sebagai ain fi'il, ba-nya sebagai lam fi'il. Begitu juga dengan ini, apa namanya fi'il mudhari'nya ya. Kataba yaktubu, fa'ala yaf'ulu. Ya sebagai ya fi'il. Nah, ini di sini termasuk huruf mudhari'ah ya. Huruf yang merupakan ciri dari fi'il mudhari ya. Kemudian taknya sebagai fa fi'il, kemudian afwan. Kafnya sebagai fa fi'il, taknya sebagai ain fi'il, ba-nya sebagai lam fi'il. Ini sih jelas. Misalnya begini, kataba, kataba. Ini wazan dari fa'ala. Wazan itu apa? Wazan itu timbangan. Ya, timbangan atau rumus. Kemudian kataba yaktubu. Yaktubu. Menjadi yaf'alu. Ya-nya tidak berubah tetap ya, karena dia ya sebagai huruf mudhari'ah. Yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Karena nanti ada fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Jadi kita harus lihat, nah di sini seperti ini ya. Harus lihat fi'il mudhari'nya. Di sini yaftahu. Kita perhatikan antara yaftahu dan yaktubu itu berbeda. Berbeda di apa? Di harokat. Di Iya, di harokat apa? Di harokat apanya? koma Fathah. dan fathah tak. Iya, di harokat ain fi'ilnya. Ya, ini namanya ain fi'il. Kafnya fa fi'il, kemudian taknya ain fi'il, ba-nya lam fi'il. Berarti di sini rumusnya apa? Rumusnya adalah yaf'alu. Mana ya? Yaf'alu ya. Apa ain fi'ilnya itu harokatnya fathah. Berarti di sini untuk fi'il madinya bagaimana? Fataha. Fataha. Berarti di sini Fa'ala. adalah fa'ala. Nanti sebenarnya belajarnya di sini tuh kalau yang ini masuknya ke tasrif, kita belajar tasrif. Ya, berarti fa'ala afan, fa'ala. Fataha yaftahu. Ada yang masih bingung ya? Ini yang bingung pasti masalah wazannya nih. Iya, Ya, Ustazah. fataha yaftahu. Nah, wazan nanti kita detailnya belajarnya di sorob, tapi nggak apa-apa kalau di sini nanti juga sedikit-sedikit kita bahas. Nah, kita ini kan contohnya dulu ya, wazannya nanti ada berapa wazan sih sebenarnya gitu. Kalau kita belajar tentang tasrif itu yang wajib atau yang awal-awal harus kita ketahui. Nah, di sini berarti ada dua rumus ya, ada dua wazan. Fa'ala yaf'ulu, kemudian fa'ala yaf'alu. Nah, yang ketiga coba dilihat yajlisu. Apa yang berbeda dari Wazan yaf'ilu. apa yang kasroh? Apa yang kasrohnya? Ain. Ain fi'ilnya ya, ain fi'ilnya dia kasroh. Berarti di sini kita menggunakan wazannya yaf'ilu. Yaf'ilu. Ya, yaf'ilu. Yaf'ilu. Nah, kemudian untuk fi'il madinya gimana? Jalas. Jelas. Jalas saya jelis. Ya, fa'ala, tetap fa'ala ya. Fa'ala yaf'ilu. Nah, wazan ini, kata kerja ini itu harus kita hafalkan mana yang dia termasuk wazan dari fa'ala yaf'ulu, mana yang termasuk dari fa'ila
fa'ala yaf'alu, kemudian mana yang termasuk dari fa'ala yaf'ilu. Nanti ada 6 kalau untuk pemula itu yang beratnya wajib kita ketahui. Fa'ala yaf'ilu berarti di sini jalasa ya Yajlisu. jelisu. Ya jelisu. J ya jalasa. Nah, kemudian yang terakhir, yashrobu. Yashrobu. Saribu ya. Azan. Syari. Ini yang berbeda apa? Ain fiilnya. Ain fiilnya. Berarti di sini Syaribu. ya Yaf'alu. ya apa? Ya falu. Nah, untuk madinya menjadi Syaroba. Syariba. nah ini syariba. Syaribu. Iya, syariba. Jadi ain fiilnya di sini harokatnya kasroh. Ya, berarti fa'ila yaf'alu. Nggak apa kalau masih bingung. Nanti insya Allah lama-lama terbiasa. Nah, intinya ketika kita mau merubah ke fiil mudhari dari fiil madi ke mudhari atau mudhari ke madi, ya. Kalau ke madi itu cuman sedikit. Nah, kalau yang ke mudhari ini, yang dia ini ain fiilnya dhammah atau fathah atau kasroh. Ya, harokat kan cuman itu ya. Jadi insya Allah mudah untuk mengingatnya. Yang penting kita tahu dia itu kelompok pada kelompok berapa ininya kata kerjanya. Baik, kita lanjutkan lagi di bawahnya dulu. Tanda-tanda fiil mudhari pasti diawali oleh salah satu huruf di bawah ini, yakni ail, a, ana itu. Jadi di sini hamzah, nun, ya, dan ta. Atau disingkat ani, ana itu atau anita. Ya, nah disebut apa? 4 huruf itu disebut huruf mudharaah. Huruf mudharaah. Ingat ya, berarti di sini itu hamzah karena dia bisa diharokati aktubu. Karena nanti ada fiil yang di depannya itu dia hurufnya bukan huruf hamzah tapi huruf alif. Nah, kalau huruf alif berarti nanti bukan termasuk apa fiil mudhari, bisa juga dia adalah fiil madhi. Ya, yang perlu diperhatikan itu. Aktubu berarti di sini hamzahnya ini nanti sebagai failnya. Aku sedang menulis. Naktubu, kami sedang menulis. Yaktubu. Dia Hanya ya, kamu laki-laki sedang menulis. Kemudian taktubu. kalian mereka. Ya, Kan sedang menulis. yang pertama ya, mereka itu digunakan untuk mudzakkar, kemudian tak digunakan untuk muannas. Tapi nanti di sini juga ada tak ya di tasrifan yang keberapa itu. Ya, taib. Ya, Eh, silakan ada. Ya, A itu saya, na itu kami, ya itu untuk laki-laki, ta itu untuk perempuan. Gitu saja. ya. Heeh. Dicatat ya sahabat semua. Tuh, penting. Saya juga catat. Insya Allah banyak catatannya. Masya Allah. Soalnya kadang bingung Ustazah, ahad ini dipakai buat saat kapan? Itu saja yang kalau lagi buat kata-katanya itu saja. Ini baru Bagaimana, ya. Om? Ya kadang bingung A-nya itu tubuh itu dibuat Iya. kapan gitu. Yang itu yang Mm-mm. saya suka bingungnya. Ini sekarang Ustazah, paham. Ya, ya, Om. Ustazah berarti kalau fiil madi itu domirnya di akhir, misalnya saya telah pergi tuh zahabtu. Kalau fiil mudhari itu di depan domirnya, kayak taktubu, aktubu, naktubu Mm-mm. gitu. Iya. Mm-mm. Betul.
Jadi nanti itu kalau kita belajar tentang tasrif wazan ya, itu nanti ada beberapa kelompok eh, kata kerja ya, kelompok kata ya. Yang kita pelajari yang pertama itu nanti ada kalau nggak salah, bentar. Yang pertama itu ada sulasi mujarot, kemudian sulasi mazid, kemudian rubai mujarot, kemudian ada rubai mazid. Jadi kalau untuk sulasi itu dari kata tiga, itu berarti kata kerjanya itu tersusun dari tiga huruf asli. Ya, kayak kata ba itu terdiri dari tiga huruf asli. Kemudian kalau rubai itu dari kata arba, empat. Berarti eh, kata kerjanya itu yang tersusun dari empat huruf asli. Contohnya misalnya akroma, akroma. Nah, di sini itu akroma itu bukan untuk fiil mudhari ya, karena harokat akhir huruf tersebut. Bentar, ini. Hmm, Misalnya begini ya, ini sementara akroma, Nah, kata ba dulu, kata ba. Ini sulasi sulasi mujarab. Nanti diperbaiki tulisannya. Ini buat coret-coret aja dulu. Kemudian kalau akroma. Nah, ini diperhatikan ya. Dia bukan mudhari, tapi ini madhi. Harokat akhirnya fathah. Ini disebut dengan sulasi mazid. Huruf aslinya itu terdiri dari 4. Hamzah, kaf, roh, ro, dan mim. Terus kemudian yang ketiga itu adalah eh, rubai mujarot. Ya, rubai mujarot. Contohnya itu di sini dakhroja. Dakhroja rubai itu juga sama. Berarti dia terdiri dari 4 huruf asli. Kalau Kata yang ba, ada mazidnya, kalau ada afwan yang saja, mazidnya itu ya, afwan saja. Ini kata ba apa saja tulisannya nggak kelihatan. Komen pasti. saya. Ya makanya ini coret-coretan dulu, jangan ditulis dulu maksudnya, nanti dijelasin sulasi. Sulasi. Sulasi, Rajin, sulasi, memang rajin menulis ini. Anu, Masya Allah, Uma Kenta ini. Sulasi. 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 Sulasi mufrad ya Itu saja. dari ya, mujarot, Oh, mujarot. mujarad. Masya Allah. Ya, mau jadi dokter dulu nggak jadi. Saya tuh sama saya juga tulisannya saja kayak gitu. Tulisannya nggak cantik. Ya, sulasi mujarot. Kemudian sulasi majid. Jadi kak yang ada mazid-mazidnya ini. Kemudian tadah roja. Ini kok ya, dah roja telah menggelincirkan. Tadah roja. Nah, ini yang ada mazidnya itu, mazid itu tambahan. Jadi ada tambahan huruf rubai mujarot, rubai. Oh ini rubai ya. Rubai mazid. Ya, ini ada tambahan hurufnya. Ya, kita masih fokus di sini ya. Di sini aja Umahat. Kataba, sulasi mujarot yang terdiri dari 3, ya huruf asli. ya yang terdiri dari 3 huruf asli. Ini jangan ditulis dulu ya, masih. Tidak saya. Nah, kita fokusnya di sini tadi ya. Kataba, yaktubu, yaftahu. Nah, ini juga termasuk sulasi mujarot ya. Jadi huruf mudhora'ah ini huruf termasuk huruf tambahan. Maksudnya dia itu kayak domirnya gitu.
Yang ya-nya itu ya saja. Ya, yang mudhoroahnya huruf ya, kemudian kalau di sini ya, yaktubu, yaftahu, ya jelisu, yasrobu. Nah, dalam pembagian fi'il mudhari itu nanti ada juga aktif dan pasifnya, ya. Sama kayak yang madhi. Yaktubu, yaftahu, yanzuru, yanduru, yazlimu. Majhulnya, nah ini berubah yuktabu. Kalau yang tadi harokat terakhir sebelum huruf terakhir, harokat dari sebelum huruf terakhir itu kasroh. Nah, kalau di sini fathah. Misalnya yaktubu menjadi yuktabu. Yaftahu menjadi yuktabu. Yang duru menjadi yunzoru. Ya, kalau baca kayak gini tidak perlu ditajwidkan. Yang duru menjadi yunzoru. Kemudian kalau yazlimu menjadi yuzlamu. Ya, jadi huruf kedua dari sebelum huruf terakhirnya itu harokatnya fathah. Mhm. Perbedaan maklum dan majhul. Kalau huruf mudhoroahnya di yang maklum itu harokatnya fathah, kalau majhul harokatnya dhammah. Kemudian sebelum akhir berbaris fathah ya. Nah, kalau mudhari cara mengartikannya seperti ini. Sedang atau akan misalnya yaktubu, sedang menulis atau akan menulis. Yaftahu, sedang atau akan membuka. Yanduru, sedang atau akan melihat. Yadhlimu, sedang atau akan zalim atau berbuat zalim. Ya, taib. Ringkasnya seperti itu dulu mudhorik hari ini yang kita pelajari. Insya Allah nanti pekan depan kita murojaah lagi ya. Hmm. Jadi kalau misalnya dalam Al-Quran ketika kita sedang membaca bertemu dengan huruf-huruf mudhoroah yang awalnya berharokat dhammah, kemudian huruf kedua sebelum huruf terakhir itu harokatnya fathah, berarti dia termasuk fi'il mudhari yang majhul. Kalau ya mudhoroahnya itu harokatnya fathah, ya berarti dia adalah mudhari yang aktif, yang maklum. Mm-mm. Baik, itu dulu Mahat. Insya Allah belajarnya hari ini jangan, Ana yakin pasti ngantuk ini pada ngantuk. Ya kalau belum ada Enggak, ini Ustazah nggak ngantuk, cuman kepalanya cenut-cenut. Itu masih Ada mangung-mangung. ngantuk tapi bingung. ngantuk. Enggak Ya. ngantuk, cuma cenut-cenut. Apalagi tadi ada bahasa baru, Masya Allah, bahasa baru lagi nih. Yang mana bahasa barunya? Sulasi mujarab, Iya, itu. sulasi majid, Kalau rubai sulasi mujarab, ingat, rubai majid. ingat sulasi itu ingat angka 3, salasun. Ya, nah diambil dari situ. Huruf yang kita tadi jangan yang bawah-bawah nggak usah dilihat dulu biar nggak mumet ya. Berarti mujarad itu asli. Berarti kalau mazid itu tambahan. Berarti kalau kataba itu fiil yang huruf penyusunnya terdiri dari 3 huruf asli. Ya, sulasi berarti 3. Rubai berarti 4. Jadi semakin ada tambahan huruf berarti maknanya kata kerja tersebut itu kayak ada tambahannya juga. Begitu. Nanti insya Allah kita bahas pelan-pelan ya, biar nggak bingung-bingung. Ya, barakallahu fikuna jami'an. Baik, kita cukupkan dulu halaqah pada pagi hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk belajar dan memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan semoga Amin. Allah menulisnya eh, sebagai pahala yang kelak mengalir di saat kita sudah di bawah tanah.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ustazah. Harus selamat Jazakallahu khair, beraktivitas. Ummahat. Insya Allah. Izin meeting Ummahat.